seperti hari raya, Natal, dan juga tahun baru, itu kita tidak ada yang namanya libur. Halo, kembali lagi bersama saya. Saya di sini masih tetap ingin berbagi kepada teman-teman tentang profesi yang sedang saya jalani. Bagi teman-teman semua, sebelum menonton video ini, saya minta bantuan kepada teman-teman untuk bisa menekan tombol di bawah ini. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagram saya di @mamadunjunior, biar kita semua nanti bisa berkomunikasi secara intens. Di dalam lembaga pemasyarakatan itu, aku akan menggambarkan kepada teman-teman kerjanya bagaimana gitu ya. Di dalam lapas itu, nantinya ada bagian-bagian yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan itu sendiri. Baik teman-teman, di sini adalah saya akan memberikan gambaran secara umum saja kepada teman-teman yang masih belum tahu terkait kerja di lembaga pemasyarakatan itu seperti apa gitu, apakah orangnya semua menjadi pengamanan semua atau gimana ya. Nah, di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas ya, ini gambaran secara umum aja. Jadi di dalam lapas itu sendiri nanti akan ada bagian-bagiannya ya. Jadi mulai ada dari tata usaha, juga ada pengamanan dan juga pembinaan ya. Namun secara keseluruhan itu tugas di lembaga pemasyarakatan itu seluruhnya itu adalah pegawai keamanan gitu ya, atau Polsuspas itu memang tugas pokok utamanya adalah di pengamanan. Nah, dari teman-teman semua nantinya, meskipun teman-teman daftarnya sebagai penjaga tahanan di keamanan gini, nanti teman-teman masih punya kesempatan atau memungkinkan untuk bisa memangku jabatan atau mutasi jabatan di tata usaha atau di pembinaan. Nanti teman-teman akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Apalagi teman-teman mempunyai kemampuan lebih mungkin di bidang tata usaha gitu, atau juga di pembinaan. Nanti sesuai kebutuhan organisasi teman-teman akan atau memungkinkan untuk bisa pindah ke bagian-bagian yang lain gitu ya. Contoh saya sendiri, saya ini mendaftarnya sebagai pengamanan ya, tapi saya sekarang bertugasnya ada di ketatausahaan. Bagaimana sih di dalam kegiatan sendiri? Mungkin teman-teman sudah sedikit tergambar ya dari apa yang saya paparkan barusan itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan lebih paparkan lagi di dalamnya ini ada apa aja gitu ya. Di tata usaha sendiri ini adalah yang mengurusi ketatausahaan ya. Di dalamnya secara umum kalau di lapas itu ada kepegawaian dan keuangan dan juga urusan umum sendiri. Nah, kalau kepegawaian ini nantinya kaitannya sama kebutuhan SDM yang ada di lapas, terus penegakan disiplin pegawai, pensiun, cuti, gaji, dan seterusnya. Dan juga terkait dengan surat menyurat, laporan-laporan, dan seterusnya. Pokoknya urusan kerumah tanggaan ya. Terus sarana dan prasarana, mulai dari gedung sampai dengan urusan perkantoran secara umum lah. Next, yaitu di bagian pengamanan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada bagian staf keamanan ya. Terus yang kedua regu pengamanan. Nah, kalau staf keamanan ini lebih kepada pengadministrasian, tata tertib narapidana, penegakan disiplin narapidana, pemeliharaan sarana dan prasarana keamanan seperti mungkin senjata api, sarana komunikasi keamanan, dan lain-lain yang kaitannya dengan keamanan ini yang memelihara gitu. Terus pembuatan laporan keamanan, pemetaan keamanan. Sedangkan untuk regu pengamanan yang mempunyai tugas teknis ya di lapangan gitu ya, mulai dari penjagaan, pengawasan, dan pengamanan, juga pengawalan. Nah, pengawalan ini biasanya ketika ada napi yang dibawa keluar dari lapas, misalnya napinya sedang sakit dibawa ke rumah sakit, atau napinya pindah dari lapas A ke lapas B, yang mengawal itu adalah dari regu pengamanan.
bagian ketiga yaitu adalah bagian pembinaan. Yang pertama yaitu ada yang mengurusi bagian data pemasarakatan. Nah, data pemasarakatan ini adalah bagian yang mengurusi tentang administrasi dari narapidana, mulai dari identitas, alamat, dan ya tentang administrasi narapidana gitu ya, sama layanan integrasi. Nah, layanan integrasi ini kaitannya sama pemberian hak-hak narapidana, misalnya cuti bersyarat, pembebasan bersyarat. Kaitannya sama pembebasan narapidana itu ada di registrasi atau di bidang pembinaan, sama ini tim pengamat pemasarakatan. Nah, ini adalah tim yang dibentuk khusus untuk memberikan asesmen terhadap narapidana. Kaitannya ini nanti berujung pada layanan integrasi yang akan diterima oleh narapidana. Terus lagi ada bimbingan kemasyarakatan. Nah, bimbingan kemasyarakatan ini mulai dari kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani gitu ya. Nah, kalau kesehatan ini teman-teman, bahwasannya di dalam lapas itu ada namanya klinik dan juga di dalamnya itu disediakan tenaga kesehatan gitu ya, agar narapidana yang ada di dalam sana itu mendapatkan kesehatan yang layak gitu. Terus juga ada perawatan. Perawatan ini kaitannya sama dengan biar mereka bisa hidup sehat gitu ya. Misalnya mulai dari perlengkapan mandi dan seterusnya sampai ya pola hidup sehat lah, sama makan mereka setiap harinya gitu. Terus jasmani dan rohani ya, ini kegiatan ya. Jadi di dalam itu ada kegiatan mungkin olahraga, kesenian dan seterusnya gitu. Juga ke rohani, bimbingan rohani. Nah, di dalam lapas itu biasanya ada rumah tempat ibadah ya. Kalau tempat aku itu ada masjid dan juga gereja. Dan juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerohanian. Jadi mereka itu di dalam sana itu diajarkan gitu bagaimana hidup beragama gitu ya. Mereka memang intens diberikan pembinaan rohani. Sama yang terakhir itu adalah kegiatan kerja. Nah, jangan salah bahwasanya di lapas itu juga ada kegiatan bimbingan kerja. Jadi diharapkan nantinya napi setelah keluar itu ya mempunyai pekerjaan atau keterampilan secara mandiri. Selanjutnya yaitu tentang jam kerjanya akan dibagi menjadi dua bagian teman-teman. Yang pertama itu jam kerja untuk staf administrasi, dan yang kedua yaitu untuk jam kerja keamanan gitu ya. Untuk jam kerja administrasi itu sama ya, sama halnya dengan kantor-kantor biasa, yaitu jam operasionalnya Senin sampai Jumat, ada yang sampai Sabtu juga, dimulai pukul 7 atau menyesuaikan lah seperti kantor-kantor biasa gitu ya. Namun untuk jam kerja keamanan itu menggunakan sistem shift gitu ya. Jadi ada shift pagi, ada shift siang, dan juga shift malam. Karena mereka semua akan bekerja 1 kali 24 jam non-stop untuk melakukan pengamanan. Untuk hari liburnya untuk staf administrasi itu mungkin Sabtu, Minggu, dan libur nasional itu bisa libur gitu ya. Tapi untuk staf keamanan itu tidak ada kalender merah. Jadi mereka akan masuk sesuai jadwal shift yang sudah ditentukan. Dan yang perlu jadi catatan bagi teman-teman semua sebelum memutuskan masuk menjadi seorang Polsuspas yaitu ketika hari libur seperti hari raya, Natal, dan juga tahun baru, itu kita tidak ada yang namanya libur. Kita harus masuk kerja seperti biasanya, karena di jam-jam atau tanggal-tanggal seperti itu kita membuka layanan kepada masyarakat. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Pikirkan lagi matang-matang sebelum teman-teman betul mendaftar sebagai Polsuspas. Terima kasih. Salam abdi.